Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ahmad Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Mantik B dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Fatimatu Zahra dengan NIM 222000054. Selanjutnya ada saya sendiri, Dewi Asia, dengan NIM 2220062. Kemudian ada Anang Ma'ruf dengan NIM 2220068. Dan yang terakhir ada Husna Fauzia Sa'adah dengan NIM 2220072. Selanjutnya akan dijelaskan materi yang pertama oleh Mbak Fatimah. Kepadanya saya persilakan. Saya Fatimatu Zahra, NIM 2220054. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kias. Secara bahasa, kias berarti ukuran atau mengembalikan sesuatu kepada persoalan pokoknya. Adapun secara istilah, kias digunakan untuk menyatakan proses penalaran sistematis dan logis tentang maujudat yang terucapkan dan pengucapan maujudat yang disusun dari keputusan-keputusan logis sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah. Kias menurut ahli mantik adalah dua qadhiyah atau lebih yang disusun secara otomatif yang dapat menimbulkan kesimpulan. Contohnya, Khalid itu putra dari Umar dan Umar putra dari Abu Bakar. Contoh tersebut terdiri dari dua qadhiyah yang disusun. Meskipun ucapan seperti dalam contoh tersebut tidak diteruskan, otomatis kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Khalid yaitu cucu dari Abu Bakar. Dari segi bangunan, kalimat qadhiyah yang digunakan dalam penyusunan kias terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama al-muqaddimah sughra. Al-muqaddimah sughra yaitu mustamalat alal hadil asghar. Yang dimaksud yaitu kalimat yang memuat had asghar. Yang kedua al-muqaddimah kubra, yaitu mustamalat alal hadil kubra, kalimat yang memuat had akbar. Dan bangunan kalimat yang ketiga itu yaitu macamnya al-natijah, kalimat yang tersusun dari dua had, yaitu had asghar dan had akbar. Contohnya, ara itu memabukkan. Nah, pada kalimat itu disebut al-muqaddimah sughra. Contoh selanjutnya, setiap yang memabukkan adalah haram. Contoh itu termasuk muqaddimah kubra. Jadi, ara itu haram. Nah, ara itu haram termasuk kesimpulan. Nah, kesimpulan ini disebut al-natijah. Baik, selanjutnya pembagian kias. Kias itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kias iktironi dan yang kedua kias istisnai. Pengertian dari kias iktironi atau silogisme kategoris yaitu kias yang dapat menunjukkan pada natijah atau kesimpulan dengan maknanya. Artinya, rangkaian natijah secara utuh tidak ditemukan pada dua muqaddimahnya karena maudhu dan mahmul natijah berada secara terpisah pada keduanya. Kias iktironi khusus terdapat pada qadhiyah hamliyah. Contohnya, embun itu air. Nah, ini termasuk muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang pertama yaitu muqaddimah sughra. Contoh yang kedua,
Setiap air menguap jika dipanaskan. Air menguap jika dipanaskan termasuk muqaddimah yang kedua. Nah, muqaddimah yang kedua disebut muqaddimah kubro. Oke, maka natijahnya yaitu embun menguap jika dipanaskan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada kias iktironi. Kias iktironi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kias iktironi hamliyah, yaitu kias yang tersusun dari qadhiyah hamliyah. Contohnya, sholat adalah tuntutan. Sebagai tuntutan adalah wajib, maka sholat itu adalah wajib. Yang kedua ada kias iktironi syartiyah, yaitu kias yang tersusun dari qadhiyah syartiyah, baik mutasilah maupun munfasilah. Contoh, setiap matahari terbit, datanglah siang. Setiap datang siang, para pekerja giat bekerja di bidangnya masing-masing. Jadi, setiap matahari terbit, para pekerja giat bekerja di bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada kias syartiyah. Kias syartiyah dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada kias yang tersusun dari 2 qadhiyah syartiyah mutasilah. Contoh, apabila seseorang menjaga kesehatan, maka seseorang jarang terkena sakit. Apabila seseorang jarang terkena sakit, maka akan memperoleh kesehatan yang baik dan kehidupan yang menyenangkan. Jadi, apabila seseorang menjaga kesehatan, seseorang akan memperoleh kesehatan, seseorang akan memperoleh kesehatan yang baik dan kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan. Yang kedua, ada kias yang tersusun dari muqaddimah syartiyah munfasilah. Contoh, setiap mahasiswa ada kalanya bersungguh-sungguh dan ada kalanya tidak bersungguh-sungguh. Setiap yang tidak bersungguh-sungguh ada kalanya malas dan ada kalanya loyo. Jadi, setiap mahasiswa ada kalanya malas dan ada kalanya loyo. Yang ketiga, ada kias yang tersusun dari qadhiyah syartiyah mutasilah dan syartiyah munfasilah. Contoh, jika kalimat dari maudhu dan mahmul ia qadhiyah dan setiap qadhiyah ada kalanya salah. Jadi, jika kalimat tersusun dari maudhu dan mahmul, ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Kemudian yang keempat, ada kias yang tersusun dari qadhiyah dan syartiyah mutasilah dan qadhiyah hamliyah. Contoh, jika suatu umat mengatur dirinya sendiri, mereka memiliki kekuasaan, serta umat yang memiliki kekuasaan adalah umat yang merdeka. Jadi, setiap umat yang mengatur dirinya sendiri adalah umat yang merdeka. Yang kelima, ada kias yang tersusun dari qadhiyah syartiyah, munfasilah, dan qadhiyah hamliyah. Contoh, ada kalanya fisik itu bergerak dan ada kalanya tidak bergerak. Setiap yang bergerak itu membutuhkan makanan. Jadi, ada kalanya fisik itu tidak bergerak dan ada kalanya membutuhkan makanan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Anang. Terima kasih. Unsur-unsur kias iktirani. Kias disusun dari 3 proposisi atau qadhiyat, yaitu 2 posisi yang diberikan dan sebuah proposisi lagi adalah konklusi, yaitu proposisi yang ditarik dari 2 proposisi. 2 proposisi pertama disebut dengan premis atau muqaddimah, sedangkan proposisi ketiga disebut konklusi atau natijah. Muqaddimah itu ada yang sughra, premis minor, dan ada yang kubro, premis mayor. Premis minor ialah proposisi yang mengandung terma minor, seperti arak adalah minuman yang memabukkan. Premis mayor ialah proposisi qadhiyah yang mengandung terma mayor, seperti setiap yang memabukkan adalah haram. Konklusi atau natijah ialah proposisi yang mengandung terma minor dan terma mayor,
seperti arak adalah haram. Aturan menyusun premis yang perlu diperhatikan ialah bahwa premis minor harus tercakup dalam premis mayor. Artinya premis mayor harus lebih utama dan mencakup isi premis minor. Kias atau silagisme itu juga harus mengandung 3 terma, yaitu terma minor, 2 terma penengah, 3 terma mayor. Terma minor adalah kata yang menjadi subjek atau ma'udhu. Proposisi yang menjadi natijah adalah kata yang menjadi predikat mahmul atau mahmul dalam proposisi yang menjadi natijah. Terma penengah adalah kata yang diulang-ulang di dalam 2 proposisi atau qadhiyah, yaitu proposisi pertama yang disebut dengan premis minor dan proposisi kedua yang disebut dengan premis mayor. Di atas diterangkan bahwa premis minor harus tercakup dalam premis mayor dan harus lebih khusus daripada premis mayor, serta harus mengandung terma minor yang menjadi subjek ma'udhu dalam natijah. Sedangkan premis mayor itu harus lebih umum daripada premis minor dan harus mengandung terma mayor yang menjadi predikat atau mahmul dalam natijah. Selanjutnya yaitu mengenai metode penyusunan kias iktironi. Yang pertama, susunan mukodimah-mukodimahnya sesuai ketentuan yang diharuskan, yakni menyertakan unsur yang mengumpulkan kedua sisi atau jami dan memastikan had asghar termuat dalam pemahaman had awsat. Kemudian yang kedua, urutkan beberapa mukodimah dengan cara mendahulukan mukodimah sughra dari mukodimah kubra dalam kias iktironi dan mendahulukan mukodimah sughra dalam kias istisnai sesuai aturan yang memungkinkan dihasilkannya natijah. Yang ketiga, teliti sahih dan yang fasidnya dengan melakukan uji coba. Fasid dapat ditemukan dalam aspek urutan seperti halnya kedua mukodimah berbentuk salibah atau juz'iyah, karena hal ini tidak akan mencetuskan natijah. Atau dalam aspek ini seperti halnya kedua mukodimah atau salah satunya mengandung unsur bohong. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengolah dalil apakah kebenaran isinya bersifat yakin atau tidak menghasilkan natijah atau tidak. Kemudian yang terakhir, natijah yang merupakan kelaziman dari beberapa mukodimah akan muncul menyesuaikan mukodimahnya. Apabila mukodimahnya diyakini benar, maka natijah juga akan diyakini benar. Kemudian jika mukodimah-mukodimahnya tidak diyakini benar, maka natijah juga tidak diyakini benar. Artinya mungkin benar dan mungkin salah. Contoh dua mukodimah dan natijah. Kullu insanin hayawanun, setiap manusia adalah hewan. Mukodimah yang kedua, kullu hayawanin jismun, setiap hewan adalah materi. Natijahnya yaitu kullu insanin jismun, setiap manusia adalah materi. Contoh yang ini adalah contoh di mana dua mukodimah dan natijahnya semua benar. Kemudian contoh dua mukodimah dan natijah semuanya ini salah, yaitu kullu insanin jamadun, setiap manusia tidak bernyawa. Kemudian keduanya kullu jamadin jimarun, setiap yang tidak bernyawa adalah keledai. Dan menghasilkan natijah kullu insanin jimarun, setiap manusia adalah keledai. Nah, ini merupakan dua mukodimah dan natijah di mana keduanya ini semuanya salah. Contoh yang dua mukodimah salah, namun natijahnya ini benar, yaitu kullu insanin jamadun, setiap manusia tidak bernyawa. Itu mukodimah pertama. Mukodimah keduanya kullu jamadin natiqun, setiap yang tidak bernyawa dapat berpikir, dan menghasilkan natijah kullu insanin natiqun, setiap manusia dapat berpikir. Nah, seperti itulah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.